Kita beralih ke informasi cuaca ekstrim pemirsa. Puluhan rumah di Probolinggo, Jawa Timur terendam banjir bercampur lumpur. Banjir akibat sungai meluap setelah kawasan Gunung Bromo diguyur hujan deras. Pak Tommy, depan rumah, Desa Dringu, Dusun Ngemplak, Gang Loa. Banjir bercampur lumpur ini terjadi di Desa Dringu, Desa Kedung Dalaim, Kecamatan Dringu, dan Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Masuk ke pemukiman. Banjir terparah berada di Desa Dringu dengan ketinggian lumpur berkisar 10 cm. Sungai desa setempat meluap setelah kawasan Gunung Bromo diguyur hujan deras. Warga terdampak memilih bertahan di lokasi yang lebih aman. Usai banjir surut selang 4 jam, warga dan petugas membersihkan lumpur yang terbawa banjir. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainus melaporkan. Pemirsa, curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir menyebabkan Sungai Cilember di Kabupaten Pandeglang, Banten meluap. Seorang anak yang hendak melakukan kitanan harus dibawa menggunakan perahu kayu ke tempat mantri desa melewati arus deras sungai. Inilah suasana saat warga desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten mengantarkan seorang anak berusia 9 tahun yang hendak melakukan hitanan. Ia harus dibawa menggunakan perahu kayu milik warga ke rumah mantri yang berada di desa lain sejauh 15 km. Hal ini dilakukan lantaran Sungai Cilember meluap dengan ketinggian air mencapai 85 cm, merendam permukiman warga dan menutup akses jalan akibat intensitas curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir. Mau mengantar yang sunatan, jaraknya yang cukup lumayan jauh, sekitar 15 kilo dari Desa Idaman ke Desa Suryanen. Banjir kali ini adalah yang ke-9 kalinya sejak awal tahun 2026. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian dengan membangun tanggul di bantaran Sungai Cilember agar permukiman warga tidak terdampak banjir setiap kali hujan turun. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Ribuan orang mengungsi akibat bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah. Mereka mengevakuasi sisa harta benda dari rumahnya yang rusak. Warga desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus mengevakuasi harta bendanya pasca bencana tanah bergerak. Mereka mengangkut barang miliknya dengan motor atau mobil sewaan ke tempat yang lebih aman. Sementara perabot yang rusak terpaksa mereka tinggalkan di rumah yang telah hancur. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini tengah mengajukan izin penggunaan lahan milik perhutani untuk membangun hunian sementara bagi warga terdampak. Hingga kini, total ada 2.426 orang pengungsi dengan total 464 rumah rusak akibat bencana tanah bergerak. Nanti kami akan menggunakan lahan perhutani seluas 5 hektar karena rumah yang terdampak ada 464 rumah. Pengungsinya ada 2.426. Sehingga mengingat kondisi desa juga tidak mempunyai pokok, sehingga kami akan meminjam tanah perhutani untuk membuat hunian sementara. Tim Satgas Bencana akan segera menggelar rapat lintas sektor untuk menentukan titik relokasi yang aman dan layak huni. Saat ini terdapat 4 titik pengungsian terpusat serta pengungsian ditampung di rumah-rumah warga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar Ainus melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan langkah penanganan konkret atas bencana geologi yang telah menghilangkan ribuan meter lahan pertanian warga di wilayah Provinsi Aceh, termasuk dengan pekerjaan fisik lokasi sinkhole atau lubang amblas yang terus meluas di Desa Pondok Balek, Kecamatan Keto, Kabupaten Aceh Tengah. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penanganan konkret dengan segera atas munculnya lubang amblas yang terus meluas atau sinkhole di Kabupaten Aceh Tengah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo turun langsung meninjau lokasi sinkhole yang menimbulkan kekhawatiran karena longsoran masih terus terjadi.
Untuk menangani kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan pemeriksaan struktur tanah, kondisi geologi, serta analisa faktor penyebab terjadinya longsor sebagai dasar penyusunan langkah penanganan yang komprehensif. Dodi menegaskan terdapat beberapa objek pekerjaan yang akan dilakukan untuk mengendalikan dan mengamankan area terdampak sinkhole. Pekerjaan fisik harus segera dilaksanakan mengingat kondisi longsoran masih terus berlangsung dan berpotensi mengancam wilayah pertanian masyarakat. Dari Pak Presiden juga melalui Pak Seskap agar penanganannya bersifat komprehensif. Tadi sudah disampaikan oleh tim, ada beberapa hal yang mau kita kerjakan, routing lah segala macam. Ada 3-4 item, terus karena di ujung sana juga ada sungai segala macam, itu juga kita mesti lakukan penanganan cepat. Saya minta pekerjaan fisiknya segera dilakukan, harapannya memang ini tidak akan melebar lagi gitu, harapannya ya. Saya suruh kerja cepat supaya sinkhole ini tidak lebih melebar lagi. Resah maraknya tawuran, warga menggeruduk kantor Polres Pelabuhan Belawan. Sebelumnya pemirsa seorang pedagang tewas jadi korban salah sasaran terkena tembakan mercon pelaku tawuran. Ratusan warga Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, menggeruduk kantor Polres Pelabuhan Belawan. Mereka resah dengan maraknya aksi tawuran yang terjadi hampir setiap hari di kampung mereka. Bahkan pada hari Minggu kemarin, seorang pedagang ikan bernama Dian Iqbal Saragih tewas usai menjadi korban salah sasaran tembakan mercon yang dilakukan pelaku tawuran. Kapolsek Medan Belawan AKP Ponijo mengatakan pihaknya berjanji akan mendirikan posko keamanan dan menempatkan personilnya 24 jam untuk menjaga keamanan di lokasi tawuran. Karena udah merasa resah Pak, udah berapa bulan tadi bilang kan kami damai lagi, kami ada perang, tawuran malam, banyak korban dari pihak kami. Tapi sementara korban ini nggak ada. Kami ada yang mati semalam, ada yang rumahnya hancur. Tawuran di Medan Belawan sudah ke tahap meresahkan. Pada hari Minggu lalu, tawuran dengan tembakan mercon mengenai seorang pedagang ikan hingga tewas. Pelaku mencoba menghilangkan jejak dengan cara membakar pakaian yang ia kenakan saat tawuran. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku. Polisi menembak kaki pelaku karena melawan saat ditangkap. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Pelaku sempat melarikan diri dan menghilangkan barang bukti dengan cara membakar baju dan celana yang digunakan, dikarenakan pelaku ini terekam CCTV pada saat melakukan perbuatannya sehingga baju dan celananya dibakar oleh pelaku. Untuk pelaku sendiri Bang, ini sudah pernah ditangkap juga atau seperti apa? Pelaku merupakan residivis tindak pidana tawuran juga, dan pada saat kami melakukan penangkapan, pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas dan membahayakan bagi masyarakat, sehingga kami melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman minimal 9 tahun penjara. Polisi kini memburu pelaku tawuran lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.